Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan juga buat Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita mendengarkan pembacaan berita jemaat untuk kita pagi hari ini. Berita jemaat untuk kita, kebaktian hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di rumah masing-masing keluarga. Satu pelayanan, ibadah hari ini dipimpin oleh liturgus dan pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Nuryanto SPH. Pembacaan Alkitab Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Naskhotbah Matius 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ibadah yang akan datang pada tanggal 14 Juni 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga. Waktu jam 9 WITA. Pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Nuryanto SPH. Berita keuangan. Kolekte hari Minggu atau hari Pentakosta pada tanggal 31 Mei 2020 sebagai berikut. Kantong majelis Rp76.000, keluarga Bapak BST Sregar Rp115.000, keluarga Jenadea Rp30.000, keluarga Bapak Martin Komalik Rp40.000, keluarga Bapak Abri Saputra Rp300.000, kebaktian penghiburan di rumah Bapak Listiadi Rp341.000, dari keluarga atau Nenek Ica Rp71.000, dari keluarga Bapak Atal Amos Rp60.000, dari keluarga Bapak Daniel Wahyu Rp500.000. Jadi jumlah pemasukan Rp1.533.000. Demikian berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah. Sementara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima potong dan salam, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kami undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 220, kami ulang. Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, kita mulai. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ayat yang kedua kami undang Ibu Bapak sidang jemaat bangkit berdiri. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun dan nikmat untuk hari yang sedih.
hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita awali ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat, kami persilakan duduk kembali. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah pada pagi hari ini, kita sambut potong dan salam tadi dengan kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Meski tak layak diriku, dan seterusnya kita mulai. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kamu memanggilku, ku datang Yesus padamu. Marilah kita menaikkan doa ucapan syukur kita dan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami dengan rezeki atau berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka duka, manis dan pahit dalam jalan hidup yang kami tempuh sepanjang minggu ini. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa setiap hari kami berbuat dosa oleh karena kesalahan dan kejahatan kami. Sepatutnya lah kami menerima hukuman, namun kami yakin dan percaya hanya kepadamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami, bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon kiranya sejahtera-Mu memimpin kami, agar selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, jika sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak hanya sebagai pembaca saja, tetapi dapat menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Ibu Bapak, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kembali menyambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 381 ayat yang pertama. Yang Maha Kasih dan seterusnya kita mulai. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Ibu Bapak, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, petunjuk hidup baru untuk kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dengan judul perikop manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan itu atas semua itu, kami ulang, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nugianto STH, marilah kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 241A. Kidung Jemaat nomor 241A. Kidung Jemaat nomor 241A, datanglah ya sumber rahmat, ayat yang pertama saja. Datanglah ya sumber rahmat, ayat yang pertama. Kita mulai. 240A, datanglah ya sumber rahmat, kita mulai. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih rahmat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku menyadari
diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita di dalam kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 13, dibaca dari ayat 1 sampai yang ke-9. Injil Matius pasal 13, dibaca dari ayat 1 sampai yang ke-9. Namun sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kembali saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada minggu yang pertama bulan Juni ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau masih mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan di dalam kami menikmati kehidupan kami, terlebih di dalam kami menikmati akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarkanlah kami ya Tuhan meluangkan waktu kami sebentar untuk bersama-sama sejenak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa bersama kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami dari setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah kami menjadi saksi dan pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuntun pelihara kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Nah, saya bacakan demikian di atas judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang 9 atau ayat terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Salam. Ya. Hari ini kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sampai ayat yang ke-23. Nah, hari ini adalah minggu yang pertama di bulan 6 atau bulan Juni, dan hari ini juga adalah hari memperingati Hari Teknik Pertanian atau
atau hari pertani. Jadi hari ini kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan tentang penabur. Dan tema besar yang diberikan oleh Majelis Sinode pada kita adalah kita menjadi saksi. Jadi kita harus menjadi saksi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di dalam hidup dan kehidupan kita, mungkin Bapak Ibu pernah menjadi saksi atau bersaksi, atau juga belum pernah bersaksi atau belum pernah menjadi saksi, baik secara kecil, besar, menengah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, menjadi saksi memang tidak mudah. Menjadi saksi memang tidak gampang. Menjadi saksi sulit. Sulitnya kenapa? Karena kita menjadi saksi dan bersaksi harus dengan kejujuran. Tanpa kejujuran kita gagal menjadi orang yang bersaksi atau menjadi saksi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kita mau bersaksi, maka kita harus jujur dalam diri kita, dalam kita menyampaikan kebenaran kepada orang-orang lain. Nah, oleh sebab itu kita dilihat dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus melihat diri kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka hari ini, pagi ini kita belajar akan tentang kebenaran firman Tuhan tentang seorang penabur. Zaman dulu atau zaman perjanjian lama atau zaman orang Israel dengan zaman kita sekarang atau dengan kita warga Indonesia itu berbeda. Mengapa saya mengatakan berbeda? Kalau bagi orang Israel, kalau mereka itu menabur, mereka tidak melihat tanahnya dulu. Mereka hanya tinggal menabur sana kemari dan lain sebagainya. Setelah menjadi besar, baru mereka akan membersihkan bibit atau tanaman yang mereka tabur itu. Nah, tetapi bagi kita Indonesia atau bagi kita seorang petani, saya yakin dan percaya kita pasti sudah mempersiapkan tempatnya dulu. Kita mempersiapkan tempatnya dengan rapi, dengan baik, sehingga apa yang kita tanam pasti maunya akan bertumbuh. Kita menanam tidak pasti sembarangan, dan kita menanam pun juga tidak mau asal-asalan. Karena kita mau apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu akan berbuah yang baik. Nah, oleh sebab itu, itulah perbedaannya. Kalau zaman Israel atau zaman orang Israel, mereka tinggal menabur. Menabur, tidak peduli kemana yang mereka tabur, entah itu tanah baik atau tidak, yang penting mereka tabur. Kalau kita tidak mau sembarangan menabur, kita harus melihat tanahnya. Apakah tanah ini baik untuk tanaman ini atau tidak? Kalau tidak cocok, kita tidak mau akan pasti petanam untuk hal yang itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan, baik dalam ayat yang pertama sampai ayat yang 9, khususnya kalau kita melihat ayat yang keempat sampai yang ketujuh, di sana dikatakan ada jenis 4 tanah. Ada 4 jenis tanah yang dikatakan di sana. Ada yang baik, ada yang tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu adalah jenis tanah. Tetapi kalau kita memproses bagaimana dengan jenis manusia pada saat ini. Nah, jenis manusia pada saat ini hanya ada 2. Tidak 4, tidak 3, ada 5, dan lain sebagainya. Jenis manusia pada saat ini adalah 2. Mengapa saya mengatakan hanya 2? Yang pertama, manusia itu adalah mau mendengar dan tidak mau mendengar. Jadi ada 2 jenis manusia kalau menurut saya. Nah, oleh sebab itu dalam ayat yang 9 mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka hanya 2. Ada yang mau mendengar, ada yang tidak mendengar dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, oleh sebab itu, sebagai kita hari ini memperingati Hari Teknik Pertanian, maka bagaimana kita juga menjadi
orang-orang yang bisa menaburkan itu sendiri. Menabur setiap benih yang ada kepada orang-orang yang lain. Walaupun ada dua jenis yang saya katakan tadi, ada yang mendengar, ada yang tidak mau mendengar. Tetapi kita sudah memberikan kesaksian kita sudah memberikan menaburkan benih itu. Bapak Ibu, dikatakan di sini benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hati atau diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, setiap manusia itu berbeda-beda. Oleh sebab itu Allah menggambarkan dan memberi perumpamaan ini sangat jelas. Oleh sebab itu dia tahu ada orang yang suka menerima, ada yang tidak suka menerima, ada orang yang suka menerima tetapi hanya sebentar lalu hilang, ada orang yang benar-benar menerima, mengerti, memahami sehingga dia bertumbuh dan berbuah. Nah, itulah perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat, kalau kita melihat bagaimana kesaksian dan bagaimana misionaris zaman dulu masuk ke pulau Kalimantan tanah Dayak ini, mereka dengan bermacam cara untuk menaburkan firman Tuhan ini kepada suku-suku perdalaman. Mereka pertama yang mereka lakukan, ada dua hal yang mereka lakukan yang saya ketahui, yaitu dengan memberikan pendidikan dan dengan cara mengobat orang atau mengulah klinik kecil-kecil. Nah, dengan demikian orang banyak datang dan disitulah kesempatan mereka untuk menaburkan benih-benih firman Tuhan ini kepada orang lain, sehingga mereka memahami, mengerti dan mengikuti Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang bagi kita adalah juga bagaimana kita menjadi saksi Tuhan pada saat ini menabur benih itu sendiri. Menabur benih itu kepada orang-orang lain. Walaupun kita merasa dan kita melihat ada orang yang mau menerima, ada orang yang setengah menerima, ada yang memang mau menerima, ada yang memang menolak dan lain sebagainya. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita menaburkan benih itu sendiri, menaburkan firman itu sendiri kepada orang lain. Entah itu diterima atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita menaburkan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada Bapak Ibu pada saat ini supaya kita juga mengambil setiap tugas masing-masing, mengambil peran kita masing-masing menjadi penabur itu sendiri. Jadi penabur itu tidak hanya kepada pendeta, tidak hanya kepada majelis, penatua diakon, tidak hanya kepada vikaris, guru agama, penginjil, ataupun lain-lainnya. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang terlibat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dan sidang jemaat, marilah kita bersama-sama sejenak meluangkan waktu kita, sejenak meluangkan pikiran kita untuk menaburkan kebenaran firman itu kepada saudara-saudara kita. Setidaknya kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada keponakan kita dan lain sebagainya. Itulah kesempatan kita untuk menaburkannya. Entah itu dia berhasil atau tidak, itu adalah Tuhan yang menentukan. Sama halnya ketika kita menanamkan segala sesuatu, kita hanya tugas kita menanam di tanah, tetapi dia bertumbuh atau tidak itu adalah hak Tuhan untuk menentukan dia bertumbuh dan berbuah. Yang pasti kita sudah menjalankan tugas tanggung jawab kita. Kita sudah menanam, begitu juga dengan kita. Yang pasti kita sudah menanamkan, menebarkan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Biarlah Tuhan yang bekerja selanjutnya bagi kita dan seterusnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melakukan tugas yang mulia ini untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Teknik Pertanian
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi saksi-Mu yang hidup, dan biarlah kami menjadi penabur-penabur benih-benih firman itu dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami menjadi penabur benih firman itu sampai akhir hayat hidup kami ya Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi penabur benih firman itu dengan baik sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami menjadi penabur yang baik, penabur yang sejati, maka Tuhan melipat kali gandakan berkat-Mu kepada kami. Bahkan 100 kali lipat pun Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pun mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini juga kami ingin bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami yang kami panjatkan secara bersama-sama pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin mendoakan bagi rekan sekerja kami ya Tuhan, baik pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, vikaris, perkabaran Injil, siapapun mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan roh kepada mereka, sehingga mereka juga menjadi penabur-penabur benih-benih firman itu kepada saudara-saudara kami ya Tuhan. Berikan mereka pengertian yang baik, berikan mereka kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan bagi gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini mungkin gereja-Mu sudah ada yang membuka gereja untuk tempat beribadah ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau menyertai memberkati semuanya ya Tuhan, sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah para panitia pembangunan gereja ya Tuhan, sehingga mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang panitia pembangunan gereja. Biarlah gereja itu cepat selesai seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan berduka, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bergumul ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu senantiasa mencurahkan belas kasihan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kawan mereka yang sejati. Biarlah Engkau yang selalu menghibur kehidupan mereka ya Tuhan. Kita ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit Engkau berikan kesembuhan pemulihan kepada mereka ya Tuhan. Di dalam bergumul pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jalan penyelesai bagi mereka, sehingga pergumulan itu dapat selesai sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami pada saat ini ya Tuhan, yang mengalami bersukacita, sukacita di dalam ulang tahun kelahiran, sukacita di dalam ulang tahun pernikahan mereka. Biar ya Tuhan melalui sukacita ini berkat Engkau selalu nyatakan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan di dalam hidup dan kehidupan mereka, Tuhan kiranya untuk memberkati semuanya, sehingga semuanya dapat terkabul sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Bagi seluruh sidang jemaat kami ya Tuhan, jemaat GKI Rantau pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan, sehingga rumah tangga mereka diberikan kedamaian, keharmonisan, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah anak-anak mereka ya Tuhan,
di dalam berpendidikan pada saat ini ya Tuhan, terkhususnya bagi anak-anak kami SMP, SMA, SMK ya Tuhan, dalam pada saat ini menghadapi ujian ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, terlebih memberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengikuti ujian semester pada saat ini dengan baik ya Tuhan. Walaupun ujian semester pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena pada tahun ini mereka mengikuti ujian semester pada saat ini mengikuti lewat online ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau memberikan anak-anak kami ini kecerdasan, kemampuan, kemudahan di dalam mereka menjawab setiap soal-soal yang diajukan kepada mereka, sehingga mereka pun mendapatkan nilai yang baik, nilai yang memuaskan bagi mereka. Bahkan mereka bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap pemerintahan kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati bangsa negara kami dan memberkati pemimpin kami, terkhususnya pemimpin kami yang ada di Kabupaten Tapin pada saat ini. Engkau memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Engkau memberkati Kepala Desa, Engkau memberkati Bapak Camat kami, RT, RW, sampai orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Engkau berikan mereka selalu kemampuan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin, sehingga mereka memimpin dengan baik, memimpin dengan adil dan jujur ya Tuhan, sehingga Kabupaten Tapin menjadi kabupaten yang baik, damai, sejahtera, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kami kembalikan kepada liturgus. Baiklah Ibu Bapak, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita merespon pemberitaan firman Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 308 ayat yang pertama. Tuhan Kau kekal Raja hati kami, dan seterusnya kita mulai. Tuhan mengikrarkan pengakuan iman kita yang akan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Haleluya. 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 Sidang jemaat kami persilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita mengumpulkannya, dengarkanlah nas pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami panggil oleh anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap kepada hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ingin menaikkan doa ucapan syukur kami kepada-Mu atas berkat, nafas kehidupan, kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada saat ini Bapa, kami sebentar lagi akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini agar boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu dan sesama kami. Bapa di sorga, kami juga memohon Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, setiap aktivitas apapun yang kami lakukan, sehingga bisa mendatangkan berkat daripada Tuhan. Kami menyerahkan Bapa seluruh hidup dan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalaninya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga memohon Engkau memberkati apapun yang kami miliki pada saat ini. Kami menyerahkannya hanyalah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah setiap dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi berkat yang datangnya daripada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa melalui satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang pertama sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Bagi Yesus ku serahkan dan seterusnya kita mulai. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kidung Jemaat nomor 376, ikut dikau saja Tuhan, dan seterusnya kita mulai. Ikut dikau saja
mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.